Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan hikmah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini merupakan hikmatullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang pertama, Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, min nafsin wahidah, dari satu orang. Wa khalaqa minha zawjaha, dan darinya Allah menciptakan pasangannya. Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari Nabi Adam Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menciptakan dari keturunannya laki-laki dan perempuan, dari keturunan Nabi Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa taala membagi dari hamba-hambanya antara laki-laki dan perempuan. Di dalam surat Asy-Syura ayat 49 dan ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha'u. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi siapa yang Allah kehendaki anak-anak perempuan. Allah menganugerahkan anak-anak perempuan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Allah kehendaki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki jenis laki-laki dan jenis perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan siapa yang Allah kehendaki mandul. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui jenis-jenis manusia ini. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menciptakannya, untuk mengadakannya. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat,
dan merekalah yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hikmah yang besar dari diciptakannya manusia. Allah ciptakan laki-laki dan Allah ciptakan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki pasangan. Ada dia memiliki anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Perlu kita ingat, ketika kita membaca tentang apa yang ada di masa jahiliyah, ya, masa kegelapan, masa sebelum datangnya Islam, kita akan mendapatkan betapa bahagianya orang-orang atau kita semua kaum muslimin, ya, dengan adanya Islam ini. Mari kita perhatikan di masa jahiliyah, ya, di mana manusia berada dalam kebodohan, berada di dalam zulumat, yakni kegelapan, yang ulama berkata la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Mereka tidak mengetahui yang baik dan tidak mengingkari yang munkar. Mereka enggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sampai-sampai tentang masalah perempuan, sampai anak wanita, ya, itu mereka tidak menyukainya, ya, membenci anak-anak wanita, ya, sampai mereka memberikan julukan, ya, memberikan sifat kepada seseorang yang tidak punya anak-anak laki-laki, maaf, ya, mereka menjulukinya apa? Al-Abtar, ya. Mereka menjuluki Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Abtar. Karena apa? Anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki meninggal, hiduplah anak beliau yang perempuan, sehingga mereka sebut Nabi Muhammad SAW dengan Al-Abtar, ya, orang yang terputus, artinya Al-Abtar itu. Dan Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, ya, membantah julukan mereka itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kautsar ayat 3, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang abtar, yang terputus, ya, itu sampai seperti itunya. Dan di zaman jahiliyah, ya, juga Allah Subhanahu wa taala kabarkan sebagaimana di dalam surat An-Nahl, ya, ayat yang ke-58 sampai 59. Kalau lahir anak wanita, anak perempuan, mereka nggak suka, ya. Kita lihat di dalam surat An-Nahl ayat 58 dan 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila salah satu di antara mereka diberikan kabar atau berita tentang kelahiran, ya, dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhu muswadda, apa yang terjadi? Wajah mereka menjadi hitam, ya, menjadi merah padam, ya, wa huwa kadhim, dan wajah dia, ya, itu menjadi apa? Sangat marah, ya, wajahnya memerah padam dan dia sangat marah. Ini yang Allah kabarkan. Lihat, Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha, apabila salah satu di antara mereka diberi kabar tentang kelahiran anaknya, dan anaknya ternyata perempuan, maka wajahnya itu menghitam, hati merah padam, wa huwa kadhim, dan dia sangat murka, kesel, marah. Kemudian Allah berfirman, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Yatawara artinya yakhtafi. Orang ini bersembunyi dari orang banyak, dari kaumnya. Karena apa? Min su'i ma busyira bih, karena keburukan dari apa yang diberitakan,
karena malu dia terhadap kaumnya, ya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah dia akan pelihara tapi di atas kehinaan, atau dia benamkan anak tadi di mana? Di tanah. Ya. Ala sa'a ma yahkumun. Ya, kata Allah, ingatlah, ya, ketahuilah sangat buruk sekali, ya, putusan yang mereka tetapkan itu. Lihat. Jadi ketika salah satu mereka diberikan kabar ada anak perempuan, ya, lahir, anaknya yang ditunggu-tunggu dari istrinya, ternyata lahirnya perempuan, ya, marah dia, wajahnya menghitam, merah padam, ya. Kemudian dia melakukan salah satu dari dua hal. Ada dua pilihan. Ada yang memeliharanya, dipelihara tapi di atas kehinaan, merasa hina kalau punya anak perempuan. Ini zaman jahiliyah. Kalau tidak, anak itu dibawa kemudian dimasukkan ke dalam apa? Dimasukkan ke dalam tanah, dikubur hidup-hidup. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak perempuan, ya, yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena sebab dosa apa dia dibunuh, ya. Nah, ini lihat. Jadi masa jahiliyah masa yang sangat, ya, ini gelap, ya. Mereka berada dalam kebodohan, dan dari sini kita mengetahui di antara akhlak yang buruk yang dimiliki oleh kaum jahiliyah adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan. Kemudian datanglah Islam. Perhatikan, datanglah Islam. Islam datang membawa segenap kebaikan, seluruh kebaikan. Islam datang dengan kasih sayang. Islam datang dengan keadilan. Islam datang dengan makarimul akhlak, dengan akhlak yang mulia. Islam datang dengan amal-amal yang utama, ya, dan Islam datang dengan semua kebaikan. Islam datang dengan yang memenuhi hati-hati kita dengan rahmat, dengan kasih sayang, ya, khususnya kepada anak-anak, ya, di antaranya anak-anak wanita kita, anak perempuan kita, ya. Islam datang, ya, dengan kitabnya dan dengan sunnahnya yang menjelaskan kepada kita bahwa anak perempuan memiliki keutamaan. Anak perempuan ada kedudukannya, ya, dan anak perempuan punya hak di tengah masyarakat kita, di tengah kaum muslimin, ya. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya akan bacakan, ya, apa yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Tentunya saya ambil dari Sahih Muslim, bisa kita lihat di bab fadlu al-ihsan ila al-banat, ya, bab keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan, ya. Hadis Zuhri, dari Az-Zuhri, haddatsani Abdullah ibnu Abi Bakar, telah menghabarkan kepadaku Abdullah bin Abi Bakar, anna Urwata ibn Zubair akhbarah, bahwa Urwah bin Zubair menghabarkan kepadanya, anna Aisyata, bahwasanya Aisyah, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berkata, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani laha, datang kepadaku seorang perempuan, seorang wanita membawa dua putrinya. Fasa'alatni, kemudian perempuan tadi minta kepadaku, falam tajid indi syai'an ghairat tamratin wahidah, dan dia tidak mendapati pada diriku melainkan hanya satu korma, ya, satu korma itu, kata Aisyah, fa'ataituha iyyaha, aku pun memberikan satu korma itu kepada si wanita tadi. Kemudian
kata Aisyah, fa akhadhatha wa qasamatha baina ibnataiha. Diambillah satu kurma tadi, kemudian dibelah menjadi dua dan diberikan kepada dua anak putrinya tadi. Walam ta'kul minha syai'an, dan wanita tadi tidak memakan sama sekali, tidak memakan kurma itu karena habis buat anak dua putrinya tadi. Thumma qamat fa kharajat wabnataha, kemudian bangkit wanita tadi dan dia keluar bersama kedua putrinya. Fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahaddathtuhu hadithaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, masuk menemuiku, ya, dan aku pun menceritakan tentang cerita wanita tadi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibtuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dalam merawat anak-anak perempuannya, lalu ia berusaha untuk merawat mereka sebaik-baiknya, kunna lahu sitran minan nar, maka mereka menjadi sitr, penghalang baginya dari api neraka. Dia dijaga dari api neraka. Subhanallah. Lihat bagaimana Islam datang, ya, memuliakan anak-anak perempuan, memuliakan wanita. Dan coba bandingkan dengan masa jahiliyah, ya, perbandingan yang sangat jauh. Maka berbahagialah, ya, bagi para wanita di masa Islam ini. Dalam lafaz yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia berkata, ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha, datang kepadaku wanita yang miskin membawa dua putrinya. Fa'at amtuha thalathata marat, aku memberikan kepada wanita yang miskin tadi 3 butir korma. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan, kemudian si wanita tadi, perempuan tadi, memberikan setiap masing-masing dari putrinya yang 2 tadi 1 korma, sisa 1, ya. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Aisyah berkata, wanita tadi pun, ya, mengambil kormanya, kemudian dia angkat untuk dia makan, dia masukkan ke mulutnya, ya. Tetapi apa yang terjadi? Fastat'amatha ibnataha, ternyata 2 putri tadi meminta korma tadi, yang 1 itu, tinggal 1 itu. Apa yang dilakukan oleh ibunya tadi? Fashaqqat at-tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha bainahuma. Korma tadi yang ingin dia makan dibagi 2, ya, dibelah bagi 2, kemudian dikasih kepada 2 putrinya tadi. Aisyah berkata, fa'ajabani sya'nuha, urusan dia menakjubkan diriku. Fadzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menceritakan apa yang dilakukan oleh wanita tadi, oleh si ibu tadi yang miskin, ya, miskinah, ya. Aku ceritakan apa yang dilakukan oleh dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Rasulullah SAW bersabda, innallaha qad awjaba laha bihal jannah aw a'taqaha biha minan nar. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan surga bagi wanita tadi, telah mewajibkan surga bagi wanita tadi. Atau Rasulullah SAW bersabda, Allah telah memerdekakan wanita tadi dari api neraka. Subhanallah. Ini keutamaan merawat, ya, memberikan didikan, memperhatikan anak perempuan. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dengan lisan yang mulia,
innallaha qad awjaba laha bihal jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi wanita tadi surga. Ya. Jadi seorang ibu ketika memberikan kasih sayangnya kepada putri-putrinya, maka itu merupakan jalan baginya ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghalangi diri dari api neraka. Saya bacakan hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang merawat dan mendidik dua anak perempuannya, ya, hatta tablugha, sampai dewasa, maka dia akan datang pada hari kiamat ana wa huwa. Ini lihat kata Rasul, aku dan dia seperti ini. Rasul SAW menggenggamkan apa? Menggenggamkan jari-jarinya. Wa dhamma asabi'ahu, digabungkan sama Rasul SAW. Jadi sangat dekat sekali. Bapak dan ibu-ibu, ya, yang merawat baik, yang mendidik baik putra-putrinya, maka balasannya adalah surga. Maka balasannya adalah akan bersama Rasulullah SAW dan dekat. Oleh karena itu, ya, kita harus tahu hak dari anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan, ya, anak-anak perempuan kita. Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala berkata, anna tarbiyatal banati, ya, sesungguhnya tarbiyatal banat, mendidik atau pendidikan, ya, pendidikan bagi putri-putri kita, ni'matun, merupakan kenikmatan. Wa wujudahunna ni'matun laka minallah, dan keberadaan mereka itu merupakan apa? Nikmat dari Allah untukmu. Wa rahmatun laka minallah, dan merupakan kasih sayang Allah untukmu. Liyadhhar kamalu ridhaka biqada'illahi wa qadari, agar nampak kesempurnaan keridhaan engkau terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, Qatadah rahimahullah pernah berkata, innallaha bayyana lil arabi su'a akhlaqihim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagi kaum Arab tentang keburukan akhlak mereka, wa su'a af'alihim, dan keburukan perbuatan mereka yang dilakukan oleh mereka, tentang kebencian mereka terhadap anak-anak perempuan. Kemudian dia berkata, fala rubba jariyatin khairun min ghilman, berapa banyak anak wanita, satu anak wanita lebih baik daripada apa? Memiliki anak-anak laki-laki. Wa rubba ghulamin sara sababan lihalaki ahlihi wa masaibihim, dan berapa banyak anak laki-laki, ya, itu justru menjadi penyebab apa? Kebinasaan dari keluarganya. Ada kisah dan banyak kisah itu, ya. Dia punya anak laki-laki, ada satu perempuan. Di akhirnya di tuanya, anak perempuan yang sangat bermanfaat buat orang tuanya, ya. Tapi saya tidak juga mengatakan bahwa anak laki-laki kurang baik, enggak, ya. Ini kita sedang berbicara tentang anak perempuan, ya. Jadi anak laki-laki baik, anak perempuan juga baik. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih anak laki-laki, Allah kasih anak perempuan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu anak-anak itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, apa yang kita contohkan kepada anak-anak kita, dan memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak putri, ini merupakan hak mereka
Kita wajib memberikan hak mereka. Kita harus tahu di antara hak anak-anak putri kita, ya, anak-anak wanita, anak-anak perempuan kita adalah memberikan pengajaran yang baik kepada mereka. Ya. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata dalam kitab Ahkamun Nisa, ya, al-mar'atu syakhsun mukallafun karrajul. Kata beliau, perempuan itu adalah seorang yang mukallaf juga seperti laki-laki. Fayajibu 'alaiha talabu ilmil wajibat. Wajib bagi anak perempuan atau wajib bagi wanita atau perempuan untuk belajar ilmu yang wajib-wajib. Litakuna min adaiha ala yakin, supaya bisa mengamalkannya dengan keyakinan, ya. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, ya, saya akan membacakan juga perkataan dari Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, ya. Ketika anak perempuan atau seorang perempuan lah, ya, dia tidak mendapatkan orang yang bisa mengajarkannya dari mahramnya, ya, yang bisa mencukupinya dari orang yang dekat dari mahramnya, maka boleh belajar. Dan bagi bapak, ya, ibu yang tidak sanggup memberikan pengajaran kepada anaknya, maka cari, ya, sekolah-sekolah atau halaqah-halaqah, ya, atau tempat-tempat yang sekiranya bisa mendidik anak dengan didikan yang baik. Saya bawakan perkataan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, fa in lam yakun laha abun au akhun au zaujun au mahramun yu'allimuha. Kalau seorang perempuan tidak punya bapak, ya, tidak punya saudara laki-laki, tidak punya suami atau mahram yang bisa mengajarkannya al-faraid, hal-hal yang wajib. Maksudnya bapak ada, ya, saudara laki-laki ada, suami ada, mahram ada, tapi tidak bisa mengajarkan ilmu agama misalkan, nggak bisa mengajarkan al-faraid, hal-hal yang wajib, wa yu'arrifuha kaifa tu'addil wajibat, dan tidak bisa memberikan pengajaran bagaimana mengamalkan, menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan padanya, maka boleh dia bertanya dan boleh dia belajar, ya, di dunia dan di akhirat. Dan kita harapkan menjadi anak-anak yang solihah. Dan ini yang kita harapkan, karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam itu meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Di antaranya apa? Di antaranya waladun salih yad'u lahu, ya, memiliki anak yang soleh. Masuk juga di dalamnya adalah anak wanita, ya, anak putri yang solehah yang bisa mendoakannya kelak, ya. Dan sebaik-baik simpanan adalah simpanan yang berharga buat kita di akhirat kelak. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah, ya, di antara hak putri antum, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, ya, untuk menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.